Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Fitri Aziza, mahasiswa UT dengan nomor induk mahasiswa 858457526. Saya berasal dari UPB JJ Kota Samarinda, tepatnya dengan kelompok belajar Salut Amanah Kota Balikpapan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum IPA di SD, yaitu mengamati alam sekitar atau mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kebetulan tempat tinggal saya berdekatan dengan salah satu tempat wisata, yaitu penangkaran buaya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dwiki Mahendra Sani MPD, yang selama ini sudah membantu saya dalam kegiatan tutorial webinar maupun bimbingan praktikum IPA yang ada. Terima kasih. Berikut adalah alat dan bahan yang saya butuhkan dalam kegiatan praktikum ini. Yang pertama adalah alat tulis, papan scanner, dan tabel pengamatan. Alhamdulillah, pada kegiatan praktikum pada hari ini, saya akan mengamati 5 objek makhluk hidup, yaitu 5 hewan dan 5 tumbuhan. Tumbuhannya yaitu adalah pohon kelengkeng, bunga anggrek, pohon jeruk, pohon pisang, dan pohon daun kelor. Sedangkan untuk objek hewannya ada gajah, ada buaya, burung merak, monyet, dan lain sebagainya. Latar belakang kegiatan kita pada hari ini adalah observasi terhadap makhluk hidup sangat penting untuk memahami interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk memungkinkan kita untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, seperti habitat, seperti ciri-ciri mereka hidup, adaptasi, dan perubahan lingkungan lainnya. Berdasarkan ciri makhluk hidup secara gerak, daun kelor tidak menunjukkan gerak yang signifikan, seperti menutup, tetapi memiliki ciri pergerakan pasif saat tumbuh, yaitu mengikuti sumber cahaya matahari. Pohon pisang sendiri memiliki ciri dari makhluk hidup, yakni berkembang biak dengan tunas. Dia memproduksi bunga, buah dari perkembangbiakannya itu. Kemudian tumbuhan berikutnya adalah pohon jeruk. Contohnya saja pada pohon jeruk ini, kita melihat salah satu ciri-ciri makhluk hidup, yaitu pohon jeruk ini adalah tumbuh dan berkembang. Dari bibit jeruk yang kecil, kemudian dia membesar, berkembang, dan menghasilkan buah jeruk yang ada. Tumbuhan anggrek dapat berkembang biak baik melalui secara generatif seperti penyerbukan dan penyemaian biji, ataupun secara vegetatif seperti rumpun, stek, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwasanya pohon anggrek berkembang biak. Pohon kelengkeng sendiri memiliki ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan dan nutrisi dari sistem perakaran yang ada. Ya, contohnya saja pada oa-oa ini. Pada hewan ini, dia memiliki salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Di mana dari tadi dia selalu melakukan aktivitas pergerakan yang ada. Ya, teman-teman, salah satunya adalah buaya-buaya yang berukuran raksasa di belakang penangkaran buaya ini. Seperti yang teman-teman lihat, buaya ini dibandingkan dengan ukuran buaya yang di depan tadi yang masih remaja dan kanak-kanak, buaya yang berada di belakang ini ukurannya jauh lebih besar. Itu menandakan bahwa makhluk hidup ya memiliki ciri-ciri tumbuh dan berkembang. Dari buaya yang ukurannya kecil sampai buaya yang ukurannya raksasa seperti saat ini. Teman-teman bisa lihat ada pergerakan buaya yang mungkin terlihat dari balik kolam ya. Ini menandakan bahwasannya mereka adalah makhluk hidup. Sahabat, alhamdulillah tadi kita sudah mengamati ya 10 objek makhluk hidup yang terdiri dari 5 tumbuhan dan 5 hewan. Dan dari ke-10 makhluk hidup itu tadi menunjukkan ciri-ciri mereka sebagai makhluk hidup. Salah satunya adalah bergerak, bernafas, makan, tumbuh, dan berkembang. Contohnya tadi seperti buaya. Buaya tadi sempat saya videokan, dia dari ukuran anak-anak sampai dia dewasa.
itu menunjukkan bahwasanya buaya ini tumbuh dan berkembang. Dan kemudian juga ada aktivitas dari pergerakan buaya dan uwa-uwa. Ini menunjukkan bahwasanya mereka sebagai makhluk hidup. Apa kesimpulan dari kegiatan praktikum kita pada hari ini? Kita sebagai seorang manusia hendaknya menjaga alam agar alam, ya, manusia dan tumbuhan serta hewan bisa berdampingan hidup sebagaimana mestinya. Karena itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jaga. Baik, inilah akhir dari tugas praktikum saya, yaitu mengamati makhluk hidup di lingkungan sekitar. Saya Nida Fitri Aziza pamit. Salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.